Hai semua, kami dari IPS 4. Di sini kami akan mempresentasikan topik 4 yaitu aims, goal, and objective. Selamat menyaksikan. Nah, kita sampai pada bagian pertama dari presentasi kelompok kami. Pada bagian pertama ini, teman-teman akan dibawa untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya, teman-teman pasti merasa tidak asing ya dengan capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran. Karena kita telah belajar di semester sebelumnya, tepatnya di mata kuliah Desain Interaksional. Nah, teman-teman, saya minta teman-teman untuk merefresh kembali atau mengingat kembali kira-kira pada mata kuliah desain interaksional apa saja yang telah kita pelajari tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan dari pembelajaran. Oke, teman-teman sekarang sudah ingat ya apa itu CP, TP, dan juga ATP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjabarkan tentang CP, TP, dan juga ATP secara sederhana. Yang pertama itu adalah CP. CP itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sendiri merupakan standar kompetensi yang harus dicapai siswa pada jenjang tertentu. CP itu mencakup 3 aspek penting. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah karakter. CP sendiri berfungsi untuk menjadi acuan utama bagi guru dalam merancang pembelajaran yang terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Untuk membuat teman-teman lebih memahami tentang CP, saya akan mencantumkan contoh sederhana melalui kalimat sederhana berikut yang dapat teman-teman analisis. Contohnya adalah peserta didik mampu memahami kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menunjukkan sikap menghargai peran setiap pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi CP ini menggambarkan target besar yang ingin dicapai. Melalui kalimat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sang guru ingin siswa itu memahami kegiatan ekonomi dan juga menghargai peran produsen, distributor, serta konsumen. Kita sampai pada bagian kedua, yaitu TP atau tujuan pembelajaran. TP sendiri merupakan langkah konkret yang disusun untuk mencapai CP. Secara sederhana, TP itu adalah turunan dari CP. TP sendiri lebih spesifik dan lebih operasional, sehingga dapat digunakan guru sebagai panduan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dengan adanya TP, arah kegiatan belajar mengajar menjadi lebih terukur dan juga jelas. Kalau CP itu masih umum, TP ini lebih spesifik ya teman-teman. Misalnya, kita ambil contoh dari kalimat CP yang tadi. Kalimat TP yang dapat diambil dari CP tersebut adalah dalam satu pertemuan, siswa itu ditargetkan bisa menjelaskan konsep produksi, distribusi, konsumsi, dan juga memberikan contoh nyata di sekitar mereka. Nah, itu adalah TP. Kemudian kita sampai pada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran sendiri merupakan rangkaian yang menghubungkan antara CP dan juga TP dalam suatu kerangka yang sistematis. ATP itu berfungsi untuk memastikan kesinambungan antar topik pembelajaran, sehingga siswa itu dapat membangun pemahamannya secara bertahap, terstruktur, dan juga progresif. Secara sederhana lagi, ATP itu berfungsi untuk mengatur urutan belajar siswa agar setiap topik itu saling berhubungan. Dengan begitu, pemahaman siswa bisa berkembang sedikit demi sedikit, teratur, dan makin mendalam tentang topik yang sedang mereka pelajari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemahaman sepanjang hayat. Sebelum itu, teman-teman adakah yang mengetahui pemahaman sepanjang hayat itu apa? Pemahaman sepanjang hayat adalah ide pokok atau pemahaman mendalam yang sangat penting untuk dipahami siswa dan tetap bermanfaat meskipun detail pembelajaran tertentu sudah terlupakan. Pemahaman ini membantu siswa melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran dapat diperoleh tidak hanya sekadar hafalan tetapi juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Grant dan J dalam bukunya Understanding by Design menjelaskan bahwa pemahaman sepanjang hayat berfokus pada ide-ide besar yang relevan, bermakna, dan bertahan lama sehingga pembelajaran tidak berhenti di kelas saja tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dalam pembelajaran sejarah Indonesia, apa yang sering kalian lupakan setelah pembelajaran? Nama toko, tanggal, dan tahun, Pak. Biasanya setelah ulangan langsung lupa, Pak. Tapi kalau menurut saya Pak, saya itu paling ingat semangat juang ya Pak. Mereka tuh keren banget tau gak sih Pak, kayak
Mereka tuh mau berjuang buat bangsa Indonesia. Keren gak sih? Iya, Keren, yes. Pak. Oh Pak, berarti endurance itu bukan hanya hafalan saja ya? Berarti itu pemahaman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak melupakan makna dari pembelajaran itu ya Pak? Tepat sekali. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus sampai ke tahap deep understanding. Kita harus dapat memaknai suatu pelajaran dengan baik. Contohnya perjuangan bangsa Indonesia, kita harus memaknai bahwa mereka memiliki semangat juang yang tinggi untuk mendapatkan kemerdekaan mereka sendiri. Baik, pada kali ini kita akan masuk ke apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Tetapi kita harus memahami bahwa tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang diharapkan kepada siswa dalam suatu proses pembelajaran menyangkut 3 aspek: psikomotor, afektif, dan kognitif. Kedua, dalam penyusunan tujuan pembelajaran kita harus menggunakan prinsip SMART, yaitu pertama, spesifik. Jadi ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, kita harus melakukan spesifikasi. Ketika tidak spesifik, maka tujuan pembelajaran tidak akan teraplikasi dengan baik dan siswa akan bingung dalam pengaplikasian atau dalam pencapaiannya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kedua, measurable. Suatu tujuan pembelajaran harus dapat diukur dengan tepat. Ketika guru membuat suatu tujuan pembelajaran dan tidak dapat diukur, maka bagaimana jalur atau arah pembelajaran yang akan siswa lalui dan apa yang harus siswa capai gitu kalau itu nggak dapat diukur. Ketiga, achievable. Jadi suatu tujuan pembelajaran itu harus dapat dicapai. Nah, ketika tujuan pembelajaran itu tidak dicapai, berarti suatu proses pembelajaran berarti tidak terlaksanakan dengan baik, atau ketika tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai, maka ya pembelajaran akan jadi sia-sia gitu. Keempat, realistik. Jadi realistik di sini ketika kita memberikan tujuan pembelajaran kepada siswa, kita harus make sure bahwa alat atau peralatan yang akan kita gunakan ada. Terakhir, time bound. Jadi dalam tujuan pembelajaran harus memiliki batas waktu. Ketika tidak memiliki batas waktu yang jelas atau tidak memiliki batas waktu, itu merupakan sesuatu tujuan pembelajaran yang tidak jelas. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran kita harus memperhatikan komponen-komponen, yaitu A, B, C, D, atau bisa kita sebut dengan A sebagai audience, B sebagai behavior, C sebagai condition, dan D sebagai degree atau tolak ukur dari pembelajaran. Audience itu kita bisa melihat siswa, behavior kita melihat perilaku yang diharapkan guru agar siswa dapat meraihnya. Kondisi adalah kondisi di mana guru menilai siswanya dengan seksama. Degree adalah tolak ukur dari penilaian yang dilakukan untuk siswa. Jadi TP, CP, ATP tidak hanya kita pandang sebagai instrumen teknis dalam kurikulum, tetapi sebagai bagian dari panggilan Allah kepada kita, seorang guru atau calon seorang guru, untuk mendidik generasi kita di masa depan. Dengan demikian, seluruh perencanaan pembelajaran seperti TP, CP, ATP, dan lain-lain itu tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kurikulum agar kurikulum berjalan dengan maksimal, tetapi dengan fungsi yang lebih lagi, yaitu untuk membentuk murid secara holistis, memiliki akal budi, iman, berkarakter, sehingga tujuan akhirnya terdapat dalam Matius 5 ayat 13-16 untuk membentuk murid dan bertujuan untuk memuliakan Allah, menumbuhkan hikmat, dan mempersiapkan murid menjadi garam dan terang di dunia. Baik anak-anak, setiap pembelajaran kita itu bukan hanya berfokus untuk pencapaian materi saja, tapi kita harus melihat bagaimana setiap CP yang kalian lalui itu dapat membentuk karakter kalian dan pembangunan iman kalian di masa yang akan datang. Maksudnya Pak, seperti membentuk cara kami berpikir. Betul, tapi belajar tidak hanya sampai pada pikiran saja. Belajar itu dapat membantu kita mengembangkan sikap hati kita dan karakter kita. Jadi Pak, kalau misalnya kita mengikuti alur pembelajaran dengan baik, berarti itu kita sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang bisa membawa pengaruh baik ya Pak?
Betul banget, Mei. Jadi, tujuan pembelajaran tidak hanya berhenti di ujian saja, akan tetapi itu menumbuhkan kebijaksanaan kalian dalam pengambilan keputusan. Oh, jadi hasil akhirnya itu bukan hanya sekedar ujian lulusan aja, tapi bagaimana kami itu bisa berdampak bagi orang lain ya, Pak? Tepat banget, Adel. Jadi, kalian tuh dipanggil untuk menjadi terang bagi lingkungan kalian. Karena kita tujuan dari akhir pembelajaran kita yaitu menjadi terang dan garam untuk dunia serta meresponi panggilan kita. Terima kasih sudah menonton. See you.